Oke, pagi-pagi, semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi ke-15 dari belajar trading 15 menit bersama saya. Dimulai dari trend sampai dengan support and resistance. Seperti informasi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, bahwa belajar trading 15 menit ini akan berlangsung selama 24 sesi, dan selanjutnya jika dirasakan kurang akan saya tambah, dan jika memang sudah selesai, saya akan masuk materi mengenai misalkan chart pattern dan lain sebagainya. Kita intro dulu sebentar. Yes, kemarin kita Selasa sudah belajar mengenai aplikasi jika misalkan terjadi breakout terhadap sebuah support and resistance. Dengan contoh support and resistance sudah ditentukan menggunakan metode yang paling sederhana, paling simple, yaitu menggunakan indikator trend moving average berjenis eksponensial. Selanjutnya, bagaimana jika ternyata gagal breakout? Nah, ini juga perlu saya terangkan karena ini kembali merupakan sebuah konsep dalam memahami support and resistance, sehingga nanti setelah support and resistance kita dapatkan, kita memahami cara kerjanya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah tren turun, kemudian ternyata dia naik, misalkan gagal breakout, maka bisa kita langsung entry sell. Atau bisa juga yang sebelah kanan, setelah dia naik dan tertahan di resistance sehingga turun, tunggu breakout support dulu, baru bisa entry sell. Langsung saja ke slide berikutnya tanpa aplikasi ke chart dulu sementara. Ini sudah saya informasikan kenapa support and resistance bisa di breakout. Jadi, miliki mindset yang benar. Jangan sampai Anda menganggap yang namanya support and resistance itu sebuah hal yang sangat sakti sehingga jika diuji maka tidak akan terbreakout atau tertembus. Ingat, segala sesuatunya di dalam dunia trading mungkin. Oleh karena itu, kita harus bersiap menghadapi sebuah skenario terburuk apabila analisa kita yang tidak selalu benar itu ternyata mengalami sebuah skenario buruk. Lanjut, ingat pada mulanya adalah tren. Itu bahasa khas komunitas TTS. Jadi kalau Anda perhatikan, dalam sebuah chart harus dilihat ini arah datangnya dari mana.
Andai kata di sini dikatakan arah datangnya dari bawah ke atas, berarti trennya naik. Ini ada sebuah resisten, umpamanya misalkan moving average yang jenisnya eksponensial. Breakout resisten entry buy, resisten yang di breakout menjadi support baru. Jadi, kalau close-nya di atas resisten ini, maka resisten ini berubah fungsi menjadi support baru yang disingkat atau ada istilah populer dalam dunia trading, resistance become support. Jangan lupa juga, saya selalu katakan kepada Anda bahwa yang namanya trading apapun, termasuk itu sektor real, analisa teknikalnya sama. Jadi konsep trend, konsep support and resistance yang selama ini sudah saya sampaikan kepada Anda, itu bisa diterapkan bukan hanya di forex, bukan saja di gold, tapi juga di komoditi lain, misalkan oil, silver, batu bara, coffee, atau soybean. Bisa juga di saham atau di indeks saham, misalkan Nikkei, Hang Seng, Dow Jones, dan lain sebagainya. Bisa juga bahkan di cryptocurrency, bahkan setengah bercanda saya katakan di perdagangan daging ayam sekalipun, analisa teknikal bisa digunakan. Cuma tantangannya adalah, ada nggak harga atau pergerakan harga daging ayam yang lengkap? Kalau ada, semua bisa dianalisa, dan analisa teknikal, sekali lagi saya tekankan, di instrumen trading apapun itu sama. Cuma memang setiap instrumen ada karakteristik-karakteristiknya. Misalkan contoh soal range harian, mingguan, atau bulanan, tentunya saham dengan forex, dengan gold berbeda. Sekali lagi, karakteristik itu tetap ada walaupun analisa teknikalnya sama. Nah, kemudian pada tren turun, jika ternyata support ini di breakout, maka support akan menjadi resisten baru yang disebut dengan SBR. Oleh karena itu, nanti jika Anda sudah bisa menentukan support and resistance dan ternyata di breakout, dan itu mungkin saja support and resistance tersebut jangan diabaikan atau jangan dibuang, karena itu akan menjadi support di breakout, resisten baru, resisten di breakout, support baru. Nah, begitu juga kalau umpamanya trennya turun, oke, kemudian terjadi koreksi, setelah gagal breakout atau tertahan. Ingat, definisi gagal breakout adalah sama dengan false break, di mana closing candle-nya tidak berhasil menembus ke atas, tertahan di sini. Shadow-nya memang menembus. Jadi tertahan di resisten, entry sell. Ini berarti sudah terjadi koreksi. Lantas kalau ternyata resisten itu di breakout ke atas, tidak jadi sell, kita akan menunggu di resisten berikutnya atau di atasnya. Pada sebuah tren kenaikan, apabila terjadi koreksi, dan koreksi itu menguji sebuah support, ternyata gagal di breakout, maka kita akan entry buy. Itu konsep yang selalu harus kita kuasai dulu, sehingga nanti menggunakan support and resistance metode apapun, kita tidak akan menjadi masalah. Kita sudah paham. Lanjut soal penempatan stop loss dan TP. Tetapi sebelum ke situ, saya ingin menyimpulkan apa manfaat dari sebuah support and resistance. Sebelumnya kita ngopi dulu, kita break dulu sejenak.
Kita ngopi dulu, santai saja. Arabica tanpa gula. Seruput kopi itu nikmat sekali. Oke, lanjut. Saya informasikan juga bagi Anda yang ikut atau ingin ikut berlangganan Signal gratis premium, Anda bisa japri ke saya, target profit 200 pip, kemudian Signal diberikan di jam-jam di sesi trading saya, yaitu jam 9-an, 1-an, kemudian 5-an, atau jam 7 sampai jam 10 malam, dan semuanya WIB. Jadi, pemberian Signal itu sangat teratur, karena para profesional itu sangat tertib dengan lot atau money management, sangat tertib di dalam melakukan aktivitas analisa atau time management. Tidak ada profesional yang lotnya tidak jelas, kemudian juga jam tradingnya tidak jelas. Oleh karena itu, kalau Anda berlangganan Signal, dan ternyata signalnya itu diberikan dengan jam yang tidak tetap, itu patut dipertanyakan apakah yang memberikan signal tersebut seorang trader profesional atau tidak. Karena kembali lagi, seorang trader profesional sudah memiliki jam trading yang tetap. Apabila ada momentum akan di-share, dan itu dalam bentuk signal. Jadi Anda juga di samping mendapatkan profit sebagai salah satu target, Anda juga bisa belajar disiplin dalam hal lot, dalam hal time management, dalam hal mindset, dan fokus dalam menggunakan metode. Selanjutnya juga, kalau Anda ingin melihat atau membandingkan forecast atau outlook, ini belum terjadi analisa-analisa 1 minggu ke depan, Anda bisa mengikuti Sersan Sukses TTS di setiap hari Minggu jam 7 malam, dan ada di kanan atas contohnya Sersan Sukses edisi 21 kemarin, cuma saya lupa memberikan forecast mengenai gold, dan itu sudah saya update di di grup Trading Tenang Senang ini, sudah saya update ya di hari Senin pagi, karena saya lupa membahasnya di Sersan Sukses. Ini Anda bisa klik ya. Nah, ini ke sini. Jadi sudah ada sampai ke signal entry exit-nya semua jelas, dan sampai dengan forecast map-nya. Nah, ini signalnya sendiri, ini 1760, nggak tahu sudah kejemput atau tidak. Saya hanya memberikan contoh, dan di grup ini juga saya mencoba membiasakan Anda untuk disiplin. Kalau mau entry itu jangan sembarangan. Jadi Anda bisa membandingkan sebagai bahan informasi dan komparasi analisa Anda dengan analisa saya. Itu penting untuk pembelajaran Anda ke depan. Nah, ini. Oke. Jadi ada forecast map-nya, ada support and resistance lengkap. Kita kembali lagi mengenai manfaat dari support and resistance itu. Yang pertama, dengan mengetahui support and resistance, kita bisa memperkirakan pergerakan harga jika naik sampai kemana, jika turun sampai kemana, atau tertahan di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengetahui dan mendapatkan support and resistance, kita bisa mengetahui entry point kita tuh di mana, setelah kita tentunya mengetahui mau buy atau sell berdasarkan tren yang sudah saya sampaikan juga. Jadi, manfaat kedua dari support and resistance, di samping kita bisa memperkirakan naik kemana, turun kemana, adalah untuk entry dan untuk exit. Exit ada dua, exit profit dan exit loss. Exit loss ini harus diperhitungkan sejak awal, dan saran saya untuk newbie, jika Anda bukan profesional, input selalu stop loss, karena itu merupakan skenario exit. Buat yang sudah profesional, silahkan tidak menginput stop loss, nggak apa-apa, asal Anda punya strategi
hedging atau averaging yang sudah terbukti profit. Jadi itu fungsi kedua dari sebuah support and resistance, saya ulang, untuk menentukan entry point dan exit point. Exit point itu SL dan juga TP. Jadi bisa dibayangkan kalau Anda menjadi seorang trader tidak bisa memperkirakan, bukan memastikan ya, kalau harga naik kemana, turun kemana, Anda bingung, atau Anda nggak tahu entry point-nya di mana, itu akan menjadi asal-asalan dan dekat ke judi. Makanya saya tidak setuju dikatakan trading forex gold itu judi. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmu analisa teknikal, di dalamnya ada trend, ada support and resistance, dan itu bisa matematika atau based on chart tanpa menggunakan matematika, statistika sebagai pendekatan. Yang ketiga, ini juga suka dilupakan orang, ternyata support and resistance itu ada manfaatnya dalam hal psikologis. Dengan mengetahui support and resistance, maka kita lebih tenang. Misalkan kita entry buy, tentunya setelah diproteksi dengan selalu menginput stop loss, lotnya kita jaga untuk tidak terlalu besar, kita karena mengetahui kalau misalkan entry buy ternyata dia turun, kita bisa memperkirakan kira-kira turunnya itu sampai mana sebelum mengenai stop loss umpamanya. Jadi bisa lebih tenang. Itu sekali lagi menimbulkan dampak psikologis yang baik. Saya kasih ilustrasi. Misalkan kita pasukan anti teroris yang sedang membebaskan sandera yang disandra oleh teroris. Pada saat kita menyerbu sebuah rumah yang dikuasai oleh teroris, kan kita akan lebih tenang di dalam menghadapi teroris dan membebaskan sandera jika kita tahu positioning terorisnya tuh di mana. Teroris 1 di sana, teroris 2 di sana, dibandingkan kita langsung dobrak itu pintu tanpa mengetahui positioningnya teroris. Begitu kita dobrak, langsung kita didor. Walaupun sekali lagi positioning teroris itu bisa berubah atau kita bisa salah, tapi paling tidak secara psikologis itu akan membuat kita lebih tenang karena sudah memperkirakan sejak awal bisa turun kemana, naik kemana. Itu guna dari support and resistance. Selanjutnya sekarang mengenai konsep penempatan yang exit point dulu. Entry-nya nanti setelah kita mengetahui metode menentukan support and resistance. Jadi sekali lagi, exit point-nya dulu. Kira-kira penempatan stop loss TP itu seperti apa? Nah ini, kalau misalkan Anda punya posisi buy, maka ingat ya, stop loss dulu yang diutamakan, bukan negative thinking. Tetapi kita menyiapkan diri menghadapi sebuah skenario buruk. Sehingga kalau itu terjadi, kita sudah tidak kaget. Untuk posisi buy, stop loss atau SL beberapa pip di bawah support. Beberapa pipnya itu berapa? Tidak ada standarnya, tergantung kebiasaan kita dan time frame yang kita gunakan. Kalau di D1 beberapa pipnya itu tentunya lebih besar daripada di H1 misalkan. Jadi stop loss buy justru beberapa pip di bawah support. Kalau stop loss sell, beberapa pip di atas resisten. Ingat, resisten di atas, support di bawah. Selanjutnya, kalau TP buy, itu beberapa pip di bawah resisten justru. TP sell, beberapa pip di atas support. Sekarang kita lihat contoh misalkan di gold, asumsinya misalkan kita menggunakan time frame D1. Yang paling sederhana dulu, jangan lihat yang lain, konsentrasi saja di moving average ini. Jadi, kalau umpamanya kita sudah mau entry sell dan kita nawar, maka boleh saja
EMA 200 ini kita jadikan sebagai patokan resisten, karena EMA 200 ini yang disebut dengan SBR, Support Become Resistant. Kalau misalkan tertahan di EMA 200 setelah diuji dia naik, maka kita bisa entry sell. Nah, sekarang kalau Anda entry sell, kira-kira stop loss-nya di mana? Bisa saja misalkan paling sederhana beberapa pip di atas EMA 10 ini. Beberapa pip. Kenapa beberapa pip di atas resisten atau EMA 10 dalam contoh ini? Karena takutnya begini, kalau Anda pas letakkan stop loss di EMA 10, maka bisa saja dia naik, stop loss-nya kejemput, ya, kemudian dia ternyata gagal breakout dan dia turun lagi. Makanya idenya kasih beberapa pips sebagai spare, istilahnya ya, sebagai spare di atas resisten ini untuk stop loss. Kemudian kira-kira TP-nya di mana? Kalau berdasarkan support and resistance dengan menggunakan moving average saja, mungkin di D1 kita tidak dapatkan lagi supportnya kalau menggunakan moving average. Boleh kita misalkan naikkan jadi weekly misalkan. Nah, ini bisa saja sangat tipis sekali di EMA 50 di weekly, tetapi beberapa pip untuk TP di atas supportnya. Kenapa? Takutnya begini, kalau Anda meletakkan TP persis sekali di support waktu Anda entry sell, cuma beda 5 pip, dia langsung bounce atau mental. Hanya gara-gara kita medit 5 pip doang, itu ternyata SL-nya tidak kejemput, TP-nya tidak kejemput, itu rasanya sakit sekali. Makanya idenya untuk posisi sell, kita letakkan TP beberapa pip di atas support. Lanjut sedikit lagi, bahwa di dalam komunitas kita, penentuan support and resistance itu ada kesepakatan internal mengenai warna. Segala support and resistance yang dibuat di monthly diwarnai merah, nanti implementasinya kita bisa belajar lagi minggu depan di sesi ke-15 dan 16. Kemudian, segala support and resistance di weekly warnai kuning, di D1 hijau, di H4 biru, di H1 pink. Maksudnya apa sih? Karena nanti kan misalkan kita sudah trading multi time frame, kita misalkan menentukan support and resistance di D1. Kalau warna kita tidak atur, kita tidak sepakati sejak awal, kadang-kadang kita bingung. Misalkan kita membuat support and resistance di D1 warnanya biru, besok-besok di D1 warnanya hijau, besok-besok di D1 warnanya merah. Suatu saat Anda akan lupa, ini saya buat di time frame berapa ya? Oleh karena itu, di komunitas TTS, karena kita terbiasa untuk terstruktur sebagai salah satu attitude dari tough, tangguh, ya, antusias, fokus, dan terstruktur, kita atur. Sehingga kalaupun saya mengupload chart, para member komunitas TTS sudah tidak bingung lagi mengenai warna. Contoh, misalkan, saya bikin ini atau saya posting chart ini di D1, kemudian Anda melihat ini ternyata warnanya orange, karena saya sudah sampaikan, kita sudah tahu sama tahu bahwa ini support and resistance di weekly. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau warna tuh asal, kita sendiri yang nanti akan lupa, termasuk nanti setelah kita masuk metode menentukan support and resistance. Dan kemudian yang namanya support and resistance sudah sebelumnya saya sampaikan tidak hanya satu. Identifikasi atau cara penulisannya adalah kalau ini running price, harga yang aktif, ini resisten 2, resisten 1, resisten 2, resisten 3. Support 1, support 2, support 3. Jadi
Support and resistance itu tidak hanya satu, ada beberapa. Kita nggak bisa ngotot, udah jangan banyak-banyak, satu aja. Market bukan punya bapak atau opung kita. Dan kenapa support and resistance bisa di breakout, sudah saya jelaskan juga kemarin. Dan tolong, di dalam mengikuti materi-materi yang saya sampaikan, Anda tontonnya urut. Saya biasakan memberikan hashtag 1, 2, 3, 4, 5 itu diurut dan jangan di-skip. Supaya apa? Pemahamannya utuh. Tiap time frame memiliki support and resistance masing-masing, bisa sama, bisa juga berbeda. Jadi bisa saja support and resistance di D1 sama dengan di H4, tetapi bisa juga berbeda. Oke, untuk sesi ini sekian dulu. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa, selalu saya minta kepada Anda, bagikan video-video yang saya sampaikan supaya banyak orang mendapat manfaat. Dan yang kedua, video-video saya bisa direkomendasikan oleh YouTube pada saat misalkan banyak orang mengetik cara melakukan trading forex gold, dan itu bisa menyelamatkan orang dibandingkan nonton video-video yang tidak pakai belajar, duduk diam dapat duit dolar, yang mohon maaf bullshit. Tidak ada profesional bisa mendapatkan uang jika tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman bisa didapatkan jika kita belajar dan berlatih. Jadi ada proses dan tidak instan. Kalau semudah itu trading forex gold tidak pakai belajar kita profit, maka semuanya akan melakukan aktivitas trading forex gold. Tidak ada yang mau jadi insinyur, tidak ada yang mau jadi dokter, pengacara yang mesti kuliah dulu, dan lain sebagainya. Jadilah smart. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di live trade hari Kamis ganjil jam 8 malam. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.